PHK yang semena-mena, PHK yang tidak ada tabungan dari perusahaan untuk membayar pesangon buruh, bahkan jaminan pensiun juga nggak ada. Akhirnya membuat penderitaan buruh begitu panjang, karena seperti Mbak Siti umur 42, Bang Mamun umur berapa? 46. 46 kan nggak mungkin lagi cari pekerjaan di pabrik-pabrik ya. Mereka kan fresh graduate, umur 19 sampai 25 ya, rata-rata 25 tahun. Pemirsa, inilah sisi lain sebuah cerita yang kita tulis tentang PHK dan pesangon bagi kalangan buruh. Para pengusaha dan orang-orang tertentu selalu mencibir bahwa buruh tidak punya rasa terima kasih sudah diberikan pekerjaan. Buruh tidak berterima kasih, nuntut upah terus-terusan, padahal sudah ada pekerjaan. Tapi mereka lupa. Mereka pun mendapat keuntungan dari keringat dan air mata kaum buruh. Begitu pula dengan petani. Mereka lupa para pemilik modal dan orang-orang yang mencibir buruh itu. Mereka juga mendapatkan jauh lebih baik daripada apa yang didapatkan para buruh. Ketika perusahaan garmen di mana Mbak Siti dan Bung Mamun bekerja ditutup, perusahaan tetap kaya. Pemilik perusahaan tetap kaya. Manajer-manajer tetap punya uang karena mereka punya tabungan. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Kembali burung-burung pun malu bernyanyi. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama, budaya, salam, kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh pelosok tanah air. Di seluruh penjuru negeri Indonesia yang kita cintai. Pada hari ini kita ingin mendengar bagaimana buruh wanita dan juga buruh laki-laki yang bekerja di sektor industri garmen dan tekstil. Ketika mereka ter-PHK, masa depan mereka terasa jauh dari harapan. Umur yang sudah melebihi rata-rata orang usia bekerja. Sudah ada memiliki anak dan juga keluarga. Pendidikan anak tak bisa dibayangkan dari mana biaya. Kehidupan sehari-hari sangat sulit untuk sekedar untuk makan bagi keluarga. Mencari pekerjaan di tempat lain bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah karena mereka sudah berusia. Hari ini kita ingin mendengar bagaimana seorang buruh perempuan dan buruh laki-laki yang ter-PHK dengan pesangon yang dicicil.
hadir bersama saya, namanya Mbak Siti Siti Aisyah. Siti Aisyah. Iya. Biasa dipanggil Siti aja Pak. Mbak Siti. Satu lagi siapa? Mamun. Bung Mamun, ya. Dua-duanya dari Bandung ya. Sama dari Bandung. Oke, baik. Silakan mungkin Mbak Siti bisa memperkenalkan diri, bekerja di satu industri apa, ya, perusahaan apa. Terus sudah ter-PHK ya? Sudah Sudah berapa tahun? 2 tahun ke belakang. Bahkan 2 tahun ya. saya dengar pesangonnya dicicil ya. Iya betul. Dicicil berapa tahun? Ya awalnya perusahaan sih 5 tahun. Iya. Nah, ternyata karyawan sih nggak mau ya. Iya. Mintanya sih di cash gitu. Nah, perusahaan tetap Bayar nggak cash. mau. Iya. Perusahaan nggak mau, Tetap perusahaan maunya nggak mau. mencicil. Iya. Oke, silakan bercerita bekerja di mana, apa, mengapa terjadi PHK dan mengapa pesangonnya dibayar murah. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, alamat di Kota Bandung. Saya pernah bekerja di perusahaan tekstil PT Lawe Adi Prima. Nah, saya bekerja di PT Lawe sudah adalah kurang lebih 22 tahun. 22 tahun? Ya, 22 tahun. Dari tahun berapa berarti masuk? Tahun 98 akhir. Oh, 98. Ya, Era reformasi ya. betul. Tekstil dia bergerak. Tekstil ya. Proyeksi produk untuk ekspor atau untuk dalam negeri aja? Produk itu baju berarti ya? Enggak, pemintalan lah. Pemintalan ya? Oh, oke. Dari alam. Oke, terus? Ya, apa ya? Udah hampir tadi berapa tahun bekerja? 98 kan awal. Berarti berapa tahun ya? Udah Hampir mau 22 tahun lah. 22 tahun ya? Ya, tutupnya perusahaan tahun berapa? 2021. 2021. Iya. Berarti 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Kemudian ditutup perusahaan, Iya. berapa orang yang ter-PHK? Banyak sih, soalnya kan bertahap. Awalnya ada 600 kurang lebih lah, 600 cuma kan ada penawaran tuh, bertahap, ada yang mengambil penawaran, ada yang masih bertahan. Nah, kalau yang untuk bertahan adalah di kisaran 300 kurang lebih Terakhir 300 berarti orang. tinggal 300 orang. Ya, kurang lebih. Total karyawannya berapa? Keseluruhannya Iya, ada 600-an lah kurang lebih. 600. 600-an, Total ya. karyawan 600. Iya, Oke. 600. Waktu bekerja itu upahnya dibayar upah minimum ya? Iya. Upah minimum. Upah minimum. Iya. Berapa tahun pun masa kerja tetap dibayar upah minimum. Iya, iya. Tapi kalau untuk kontrak beda. Untuk kontrak dibayarnya berapa? Kalau untuk kontrak sih dibayarnya Di bawah UMK. Di bawah UMK, upah minimum iya, ya? Di bawah upah UM, iya, upah Oh, minimum. oke. Jadi ini perusahaan bekerja 22 tahun memproduksi pemintalan untuk di apa berarti benang ya, kain ya. Benang, ya, Yang benang. kemudian bahkan karyawan kontrak dibayar di bawah upah minimum Iya, betul. walaupun dia bekerja puluhan tahun. Enggak sih, kalau anak kontrak sih enggak sampai puluhan tahun. Paling Heeh. terkadang diberhentikan dulu, lalu Kontrak berulang. iya, Ya artinya kalau ditotalin sama aja bisa puluhan tahun iya, juga ya. Iya, betul. Tanpa periode. Iya. Ya, tanpa periode. Nah, orang yang bekerja hampir 22 tahun ini seperti Mbak Siti upah minimum. Jaminan sosialnya BPJS itu siapa yang bayar? Iya. Ya dari perusahaan ada, dari saya juga dipotong juga. Oh, dipotong juga. Iya, dipotong juga. Oh, oke. 1% itu ya? Iya. Ya kalau yang tahun-tahun kemarin kan ada potongan jaminan pensiun juga. Iya. Baru berapa tahun sih? 2 tahun apa ya? Ya. Nah, 2 tahun ini dipotong ya. Iya, dipotong juga itu sama BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan gitu, sama jaminan pensiun gitu. Jadi upah minimum itu banyak potongan-potongan dong. Iya. Potongannya ya itulah potongan jam sostek aja. Cukup nggak? Selama 22 tahun kerja. Anak berapa ya? 1. Anak 1. Masih ada suami? Udah pisah? Iya. Oke. Dengan anak 1 usia berapa? Sekarang 17 tahun. 17 tahun. Berarti selama 22 tahun bekerja dari umur anak bayi dong berarti. Iya. Sampai sekarang 17 Iya, tahun. 17 tahun. Nah itu cukup tuh. Pasti orang tua juga membantu orang tua ya. Orang tua ada. Ada. Ini asli Bandung, tinggal di Bandung Asli juga. Bandung, tinggal di Oke. Bandung gitu. Orang tua dibantu juga. Iya. Gimana dengan upah minimum? Ada potongan BPJS, ada potongan yang sifatnya hutang kalau memang ada. Iya, Nah, bagaimana mensiasati dengan upah yang jauh dari harapan itu? Ya, kita sih cara mengatur keuangannya ya mungkin lebih diminimalisir lah. Ya, pengeluaran lebih dikurangi lagi, lebih diirit lah gitulah pengeluarannya. Hasil Biar produk bisa cukup gitu. biar cukup ya. Hasil produknya PT Lawe itu dikirim kemana?
Udah kemana aja sih, ke daerah Karawang Kemarin ya? itu yang saya Daerah tahu itu ada yang ke Jepang juga ada, ke Jepang. Oh, jadi orientasi ekspor ya? ada orientasi ekspor juga. Nah, beberapa tahun ke belakang ini, 4 tahun lah, mungkin 4 tahun itu ekspor juga udah jarang-jarang. Banyak Order makin menurun. Iya. Nah, akhirnya tahun 2021 terjadilah penutupan perusahaan. Iya, Iya. betul. PHK semua. semua. Iya, semua. Oke, bisa diceritakan, Mbak Siti, bagaimana proses PHK-nya itu? Teman-teman rata-rata karyawan perempuan. Iya, kebanyakannya mayoritas PHK dengan- itu, yang saya lihat ketika Undang-Undang Omnibus Law itu disahkan tahun 2020 bulan November kalau nggak salah, itu ketika selang berapa bulan kita malah kena dampaknya. langsung. Oh, jadi dampak PHK dan penutupan PT Lawe ini adalah akibat Omnibus Law. Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak benar kalau Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja justru menyerap tenaga kerja, malah sebaliknya di lapangan pengusaha memanfaatkan pesangon yang murah, Iya, kemudahan betul. PHK Iya. untuk melakukan PHK. Iya. Iya, betul. Itu yang terjadi di PT Lawe. Nah, Iya. Mbak Siti dari setelah ter-PHK itu, Mbak Siti gimana kehidupannya? Madesu dong, masa depan suram dong. Ya begitulah Pak. Saya harus bekerja untuk sehari-hari ya. Di mana? Ya bekerjanya serabutan lah, apa aja gitu. Misal? Ya misalkan bisa salah satunya toh jadi ojek lah gitu. Oh. Bisa kadang jadi ojek di rumah gitulah, tetangga. Teh Siti tolong antar ke sini. Oh siap. Atau bantuin kakak, kan jualan juga, ya bantuin kakak juga. Serabutan ya. Iya, Usianya berapa sekarang kalau boleh tahu? 42 tahun. Nggak mungkin cari kerja lagi kan? Iya, udah kadaluarsa Oke. usianya. Dengan dari mulai 2021 di PHK, kemudian kerja serabutan. Tentu ekonomi makin tertekan ya, Iya, betul. makin susah ya. Iya. Anak tapi tetap sekolah. Alhamdulillah masih sekolah. Sekolah ya. Sekarang anak udah kerja di mana? Belum, masih kelas 2 SMK Masih sekarang. kelas 2 SMK. Iya. Tapi berat ya, Iya. berat ya. Oke. Terus pesangonnya gimana? Pesangonnya emang sih kemarin teh sempat kan sidang tuh karena tidak ada kesepakatan, terus karyawan juga pengennya udah di jalur hukum. Nah, akhirnya kita sidang melalui hukum gitu, jalur hukum. Ya alhamdulillah kemarin tuh waktu bulan Januari ya. Hampir 2 tahun juga Iya, kan. hampir 2 tahun. Sidang PHI ya maksudnya? Iya, PHI. Pengadilan Hubungan Industrial di Iya. Bandung ya? Iya. Di Bandung. Sidang PKPU juga kita Iya, lakukan. gitu. Oh, lakukan sidang Jakarta juga, PKPU. iya. Sidang PKPU karena perusahaan di sana tetap pengennya 5 tahun itu dicicil kita selama 5 tahun. Oh. Sedangkan kita penghasilan ya penghasilan namanya serabutan, saya jadi ojek kan gitu, bertani, akhirnya ikut nyangkul-nyangkul juga kan gitu. Oh, jadi Bung Mamun ini juga mengalami PHK dengan nasib yang tidak jauh berbeda dengan Ya. Mbak Siti. Udah berapa tahun kerja? Itu saya kurang lebih ya kerja 20 tahun. Saya 20 kerja tahun di ya? perusahaan. Sampai Gaji juga tetap UMK. gaji nggak melebihi dari UMK. UMK Berapa Gajinya tahun 5 pun aja. nunggu masa kerja, nunggu pengumuman pemerintah tentang Ya. UMK. Jadi tidak benar kalau upah minimum yang kita sebut upah minimum kabupaten, kota, atau upah minimum provinsi hanya berlaku untuk orang masa kerja 1 tahun. itu nggak benar. Nggak benar. Faktanya Mbak Siti 22 tahun, Tetap aja. Bung Mamun 20 tahun, tetap upah minimum. Iya, UPM. Itu pun ada potongan-potongan. Banyak potongan. Nah, ketika terjadi PHK tersebut, perusahaan tidak mau bayar pesangon sebenarnya. Tidak mau bayar pesangon, mau bayar pesangon Tapi tapi dicicil dicicil. lah kan. itulah. Dicicilnya gimana? Bisa diceritakan, Bang Mamun? Dicicil itu tiap bulan kita paling mendapatkan berapa selama 5 tahun. Nah, itu. Nilai pesangonnya berapa? Nilai pesangon kan pakainya undang-undang Omnibus Law nih, Nah. Yang 0,5. Persennya itu. Iya, 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 iya. Itu kan kita sangat kecewa sekali dengan pemerintahan kan yang mengeluarkan itu undang-undang Omnibus Law itu. Kita ya sangat ya teman-teman saya juga yang ada di perusahaan yang ada di Perusahaan perusahaan, tekstil yang atau tekstil, garmen sejenis ya? itu banyak yang perceraian akhirnya karena tidak mendapatkan kan gitu. Tidak mendapatkan. Jadi Omnibus Law ini bukan membuat buruh berbahagia atau lebih sejahtera. Nggak ada. Justru- Karena saya ini kan korban undang-undang itu. Omnibus Law. Justru Omnibus Law ini alat yang dipakai oleh tanda petik pengusaha hitam
untuk memanfaatkan pembayaran pesangon yang murah, PHK yang dipermudah. Iya. Bahkan sudah kalau biasanya dengan Undang Nomor 13 kita pakai aturan kan bisa dapat 1 kali bulan upah atau 1 kali aturan atau 2 kali aturan. Iya, kalau Yang pesangon kan mengatur 1 bulan upah, 1 tahun masa kerja dapat 1 bulan upah, 2 tahun masa kerja 2 bulan upah, paling tinggi 8 tahun masa kerja ke atas 9 bulan upah. iya. Bahkan bisa 2 kalinya. Iya, iya. Kalau berunding ya, biasanya kalau PHK itu ada 2 kalinya ya. Di perusahaan-perusahaan yang agak baik 2 kali. Tapi dengan Omnibus Law justru 0,5 kali. 0,5. Iya. Bahkan 0,5 itu dicicil selama mau dicicil sama 5 tahun. Nah, itu. Kan gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung, kawan-kawan sahabat seperjuangan di tanah air, kasus Mbak Siti dan Bung Mamun ini seharusnya masa kerja di atas 8 tahun, berarti 22 tahun Mbak Siti masa kerja. Bung Mamun 20 tahun masa kerja. Seharusnya kalau pakai Undang-Undang Nomor 13, dia adalah 9 bulan upah. Iya. Iya. Nanti ditambah lagi yang agak lumayan uang penghargaan masa kerja. 20 tahun sampai 22 tahun bisa dapat sekitar 10 bulan. Bisa berarti kalau 2 kalinya 2 kali 9 18 bulan upah, 18 upah ditambah 10 28 bulan upah, ada juga uang pisah 15%, boleh dikatakan 33 bulan upah harusnya. Harusnya. Dengan masa kerja 22 tahun, Iya, Mbak betul. Siti, Bung Mamun 20 tahun. Harusnya adalah 33 bulan upah pesangonnya dari upah terakhir. Terakhir ya. Ya. Tapi dalam kasus tempat teman-teman bekerja ini justru 0,5 kali. Iya, 5%. Berarti kalau kita hitung 0,5 kali, 0,5 kali 9 bulan upah itu adalah 4,5 bulan upah, tambah masa kerja mungkin sekitar 10 bulan upah dengan masa kerja di atas 20 tahun, berarti 14,5. Uang pisah udah nggak ada. Jadi Enggak. 33 yang 15% kan udah nggak ada Ya, di udah Omnibus Law. Jadi seharusnya kasus di perusahaan garment tekstil ya. Tekstil, ya. Perusahaan tekstil ini yang udah beroperasi 22 tahun, sudah menghasilkan mungkin ratusan miliar, pajak juga udah ratusan miliar buat negara, tapi buruhnya yang bekerja di atas 1 tahun, 22 tahun, 20 tahun, masih tetap upah minimum, begitu dapat pesangon dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, hancur. Hancur. Jadi seharusnya dapat 33 bulan upah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ya. Ya. Pakai Omnibus Law hanya 14,5 bulan upah, sepertiganya. Sepertiganya. Itu pun sepertiganya 14,5 bulan upah dicicil Cicil pula. 5 tahun. Iya, betul. Terus akhirnya apa yang terjadi dengan keluarganya Bung Mamun? Tadi Mbak Siti kan punya 1 anak, akhirnya kerja serabutan, bantu-bantu tetangga, gojekin tetangga, siang malam, ada orang tua. Saya nggak bisa bayangkan lah. Dengan upah minimum saja jutaan, bahkan puluhan juta buruh hidupnya berada dalam garis kemiskinan. Kalau kita pakai garis kemiskinan 529.000 pakai BPS, ya ini kan akal-akalan dari pemerintah. Membohongi rakyatnya hanya untuk mendapatkan secara makroekonomi seolah-olah Indonesia kemiskinan sudah turun. Karena pakai $1 per hari. Padahal Bank Dunia dan lembaga-lembaga dunia lainnya mengukur yang miskin itu dalam garis kemiskinan adalah $2 per hari. Bayangkan, Anda dianggap nggak miskin walaupun udah dipecat, karena dianggap masih kerja serabutan. Walaupun udah kerja 20 tahun, 22 tahun, dengan upah yang di bawah upah minimum ya, upah minimum, dan begitu dapat pesangon PHK, Madesu, masa depan suram, dan pesangon yang tidak sesuai aturan karena menggunakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau pakai Undang-Undang Nomor 13, hitungannya kira-kira dengan masa depan Mbak Siti dan Bung Mamun kan berarti kira-kira 33 bulan upah. Tapi dengan Omnibus Law hanya 14,5 bulan upah. Dan itu pun dicicil. Apa yang terjadi setelah itu? Ya setelah itu kan perusahaan tetap pengen mencicil kan gitu. Tapi saya berusaha tetap memperjuangkan hak-hak. Serikat Pekerja. Ya, Serikat Pekerja mana ini?
SPN. SPN ya. SPN. Oh, anggota KSPI ya. Iya, Dan aktif di Partai Buruh mereka ini ya. Luar biasa ya. Terus Terus ya untuk menghidupi keluarga saya ya akhirnya terjun ikut ojek online. ojol. 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 Berapa pendapatan sebulan? Ya kalau ojol per harinya juga tidak tentu. Kadang Rata-rata. dapat 20. Rata-rata sebulan bisa berapa? 20-25 tuh per hari. Ya, paling 1 jutaan lah. Paling 1 juta. Jadi tidak benar kalau dapat ojol 7 juta. Nggak benar di atas upah minimum. Nggak ada. Teman-temannya Bung Mamun juga ojol-ojol sama juga. Rata-rata 1 juta. Bahkan ada yang tidak 1 juta. Bahkan saya dengar katanya ojol juga yang kawan karena ter-PHK ini banyak sahabat-sahabat kita di bawah apa nggak pernah dapat, malah nombok gitu karena bayar bensin ya. Kadang-kadang seperti itu saya yang ngalamin ya agak nombok juga kan, kadang bingung untuk keluarga ya akhirnya ke tetangga lah, kita ke tetangga Pinjam hutang. Itu pun kalau tetangganya baik masih ada uang. Kalau nggak ada uang gimana tuh? Ya kalau nggak ada uang ya kita cari lagi semangat lagi. Yang penting bisa makan. Bisa makan. Bung Mamun punya berapa anak? Saya anak sudah 3. 3, ada 1 istri ya. Orang tua juga Bung Mamun termasuk bantu orang tua. Termasuk bantu orang tua mertua, saya di mertua. Kadang Tinggal udah punya rumah nggak? rumah ya waktu itu masih nyicil. Rumah itu kan kita nyicil karena ada ini nyicil. Nah sekarang waktu kemarin itu pas di ter-PHK jadi bontang-banting untuk mencicil rumah itu. Dapat cicilan rumah lagi kan gitu. Cicilan motor. Cicilan motor, itu anak kan untuk Sekolah. Ya. Memang sekolah anak dibantu oleh pemerintah. Ya. Tapi jajan anak mungkin ya yang berat juga ya. Berat Tetap juga. Nggak mungkin kita membiarkan anak nangis karena nggak punya uang jajan ya. Ya. Sebagai ibu, sebagai bapak, nggak mungkin lah ya. Jadi yang kita tangkap jangan hanya karena seorang anak lahir, ibu bapaknya buruh, lahir dari rahim ibunya buruh, dia nggak punya masa depan, dia nggak boleh jajan, hanya karena dia buru-burunya ter-PHK ya, berarti ya. Oh, terus gimana Bung Maun? Berarti hampir morat-marit dong secara ekonomi. Secara ekonomi kita morat-marit, bahkan bukan saya juga, teman-teman yang sama ter-PHK itu seperti kita bercerita ya sama halnya sama saya. Ada yang bercerai ya? Ada yang bercerai terus karena faktor ekonomi ya, ada ya banyak. Nanti lah kalau dibicarakan sedih ya. sedih, miris. Andaikan bisa menulis dalam sebuah buku cerita, penderitaan itu bukan lagi hari ke hari, tapi jam ke jam. ya, Takut diusir dari kontrakan. Ya, anak besok uang jajan dari mana ya? Betul ya? Begitu ya, Iya, Mbak betul. Siti ya. Sekarang tapi masih tetap sekolah anak. Alhamdulillah. Nggak sampai Tetap putus sekolah. ya. Enggak. Anak Ibu Mamun nggak ada yang terputus sekolah ya. anak ya tetap masih ada, walaupun kita kemarin itu ya pembiayaan anaknya kan udah gede, SMA itu kan butuh biaya gitu. Iya. Itu ya masih tetap sekolah. Kalau nggak punya bayaran, pasti kita datang ke sekolah minta keringanan kayak begitu ya. Paling ya nunggak-nunggak gitu, paling nunggak-nunggak ada sebagian bayarkan. Ini cerita sedih ya. Nah, dari kawan-kawan Bung Mamun atau Mbak Siti, rata-rata yang perempuan dulu deh, kawan-kawan perempuan. Akhirnya mereka menjalankan pekerjaan yang bagaimana, dan bagaimana dengan rumahnya, tinggal di mana. Bisa diceritain nggak dari diskusi-diskusi dengan teman-teman buruh yang ter-PHK itu? Ya memang kebanyakan sih teman-teman juga cari solusi lain nih. Saya harus bekerja, saya harus bisa membiayai anak-anak saya, keluarga saya. Ada yang jualan lah, ada yang seperti halnya Gojek juga, perempuan juga ada kan yang jadi grade ya, jadi pembantu rumah tangga. PRT ya, Iya, pekerja rumah tangga ya, PRT. Ya ada. Ya yang penting kerjalah, kerja apa aja, yang penting kerja dan halal gitu aja. Dan itu pun bekerja tetap tidak memadai untuk kebutuhan sehari-hari, terutama sekolah anak Iya. dan cicilan-cicilan ya. Terus pesangonnya udah lunas? Sekarang pesangon itu lunas karena diperjuangkan, saat itu juga diperjuangkan hampir 2 tahun. 2 tahun berjuang. Itu berjuang untuk mendapatkan hak kita, sebetulnya bukan apa-apa, hak kita kan, itu dari perusahaan hak kita. Itu pun menggunakan Omnibus Law. Iya. Menggunakan Omnibus Law. Jadi memang perjuangan kita itu dirasakan sangat prihatin sekali di PT saya itu.
ya kalau misalkan perusahaannya tetap 5 tahun bersikukuh, saya juga nanti kemana bingung pikiran saya dengan teman-teman itu. 2 tahun itu teman-teman rata-rata kemudian dalam proses PHK dan pesangon yang tidak jelas ini, kehidupannya mencari rezekinya gimana? Ya teman-teman, itu juga sama sih, ada yang dia kerja menjadi tukang sapu jalanan, ada Tukang sapu jalanan. terus ada yang apa ya? Cari-cari botol aqua Iya, gitu. ada. Cari botol aqua bekas. Iya, dijual rongsok gitu. Dan itu tetap dinyatakan tidak miskin oleh negara. Karena pendapatannya di atas 526.000 rupiah per bulan. Dan itu tidak terdeteksi oleh BPS, Badan Biro Pusat Statistik, karena Anda dianggap masih belum ter-PHK secara resmi. Kan tadi 2 tahun. Iya. Selama 2 tahun nggak didata tuh. Pemerintah hanya main di angka-angka saja. Sibuk memoles-moles angka-angka secara makroekonomi, tapi fakta kasus Mbak Siti dan Bung Mamun ini tidak terpotret oleh Biro Pusat Statistik. Bahkan segala cara dicari untuk mendapatkan rezeki yang halal demi anak sekolah ya. Mereka rata-rata kalau udah nggak punya kontrakan pindah ke mertua dong. Ya banyak yang teman-teman Pulang itu kampung yang ya. pulang kampung. Pulang Yang pulang kampung. kampung juga. Karena sudah tidak bisa Oh, dia kan di Kota Bandung, di Iya. Kota Bandung itu. pulang kampung misal ke apa Ke tuh? Jawa, Kuningan, ke Jawa Tengah ya. gitu. Oh, tidak semua ini pekerjanya berasal dari Bandung juga. Iya. Ada yang Bahkan yang di Bandung pun pulang kampung lah, misal ke Ciwidey Iya, gitu kali ya, ke Lembang, kampung asalnya ya. Iya. Dan bertani seperti Bung Mamun. ya bertani. Sekarang saya juga bertani Taninya itu tanah sendiri atau tanah orang tua atau tanah garapan? tanah orang lain. Tanah Yang orang nggak- lain. Yang nggak dipakai ya kita garap aja gitu. Ya, hasil bagi hasil. Ya enggak juga ya, karena tanahnya enggak ada yang pakai, kita pakai. Pakai dimanfaatin gitu. Jadi- Kalau dipakai sama yang punya ya kita Udah. garap juga. Udah. Karena memang bukan hak kita. Iya. Itu juga satu sisi kehidupan petani yang tidak punya tanah ya. Nelayan di Pantura Barat dan Pantura Timur, beberapa waktu lalu kita diskusi dengan Mas Warnadi juga tidak punya perahu. Nanti beberapa petani juga dari Bung Ruli menceritakan banyak yang tidak punya tanah. Jadi dia mengkonfirmasi begitu Bung Mamun ter-PHK, lagi berjuang 2 tahun karena pesangonnya nggak dibayar, pulang ke desa, tanah juga tanah orang, kita garap, kalau diusir ya kita harus pindah, itu pun juga tidak mencukupi ya. Terkonfirmasi berarti ya. Petani jauh lebih miskin bersama nelayan. Terus teman-teman yang punya anak gimana dari cerita-cerita itu Mbak Siti? Ya, teman-teman yang ya itulah ada yang dibawa lah yang asalnya sekolah di Bandung lah. Dia berhenti aja dibawa ke kampung halamannya. Berhenti sekolah ya? Ya mungkin dilanjut di kampung Kampung halaman halamannya. mungkin, Dan ya. belum tentu juga dia lanjut sekolah. Iya, belum tahu tuh. Di Kalau sana ada uang mungkin dia lanjut sekolah. Iya, gitu. Jadi banyak yang putus sekolah karena harus pindah ke kampung. Iya. Ya, putus sekolah dalam arti pindah ke kampung. Tanpa ada kejelasan dia akan melanjutkan atau tidak. Iya. Terus apalagi? Apa ya? Soalnya Ya teman-teman yang perjuangan itu ya banyak ya orang tuanya, karena kemungkinan nasibnya kalau Numpang hidup. dengan orang tua bisa Orang tua. numpang hidup kan Numpang gitu. hidup. Karena kalau di Bandung itu dia ngontrak nggak bisa kebayar Kontrakannya ya. Kontrakannya, kalau punya motor, bensin Iya. motornya. Banyak juga motor kreditnya udah ditarik dong. Ada juga Ada yang juga ditarik yang sama gue, yang ditarik sama leasing. Leasing. Karena terlanjur waktu itu dia kredit motor. Nah setelah ter-PHK kan nggak ada penghasilan, nggak ada apa-apa kan. Ya motornya ditarik juga. Padahal kalau motor itu tidak ditarik, dia bisa untuk Gojek, Iya. mungkinnya Grab ya. Itu pun nggak bisa. Bahkan yang udah kredit rumah juga disita juga oleh bank. Ada ya? Kebetulan saya kredit Nggak. rumah, tapi kemarin itu ya ada pengajuan untuk berapa tahun itu nggak dibayar kan. Oh, Nah, keringanan. Keringanan. Keringanan pembayaran. Keringanan pembayaran. Ya itu sangat menguntungkan kan buat saya, karena kalau dipaksakan itu ya kita dari mana?
Tapi banyak juga yang ditarik ya rumahnya ya. Ada juga ya. Ada yang over kredit juga. Over kredit ya. Over Biaya over kredit itu dia pulang kampung atau dia bikin usaha kecil-kecilan. Ada. Tapi sekarang juga bangkrut juga. Karena makannya dari usaha kecil-kecilan Iya, itu. betul. Dan ini juga pedagang kecil yang berasal dari orang-orang buruh ter-PHK. Mereka hanya menyambung hidup ya sesungguhnya ya. Menyambung hidup agar anak bisa sekolah, bisa makan ya. Kalau diri sendiri sih mungkin teman-teman bisa bertahan. Iya. Yang tidak bisa kita tahan, air mata kita jatuh ketika anak ya. Iya. Persoalan anak, makan, jajan sekolah ya. Mungkin sekolahnya dibayar pemerintah. Terima kasih. Tapi jajan anak kan nggak dibayar sama Iya. lurah. Lurah bayarin jajanan anak nggak. Jadi PHK yang semena-mena, PHK yang tidak ada tabungan dari perusahaan untuk membayar pesangon buruh, bahkan jaminan pensiun juga nggak ada. Akhirnya membuat penderitaan buruh begitu panjang karena seperti Mbak Siti umur 42, Bang Mamun umur berapa? 46. 46 kan nggak mungkin lagi cari pekerjaan di pabrik-pabrik ya. Mereka kan fresh graduate, umur 19 sampai 25 ya, rata-rata 25 tahun. Iya, betul. Pemirsa, inilah sisi lain sebuah cerita yang kita tulis tentang PHK dan pesangon bagi kalangan buruh. Para pengusaha dan orang-orang tertentu selalu mencibir bahwa buruh tidak punya rasa terima kasih sudah diberikan pekerjaan. Buruh tidak berterima kasih, nuntut upah terus-terusan, padahal sudah ada pekerjaan. Tapi mereka lupa. Mereka pun mendapat keuntungan dari keringat dan air mata kaum buruh. Begitu pula dengan petani. Mereka lupa para pemilik modal dan orang-orang yang mencibir buruh itu. Mereka juga mendapatkan jauh lebih baik daripada apa yang didapatkan para buruh. Ketika perusahaan garmen di mana Mbak Siti dan Bung Mamun bekerja ditutup, perusahaan tetap kaya. Pemilik perusahaan tetap kaya. Manajer-manajer tetap punya uang karena mereka punya tabungan. Cerita ini yang kita dengar, ya, kita sudah mendengar bagaimana mereka 20 tahun, 22 tahun bekerja tetap upah minimum. Padahal upah minimum itu adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang bermasa kerja di bawah 1 tahun. Fakta di lapangan tidak demikian. Dan ketika mereka ter-PHK tidak ada pemberitahuan, tapi tiba-tiba ya, Iya, betul. tiba-tiba dibikin satu pengumuman bahwa perusahaan tutup Iya. Sehari sebelumnya ya. sehari sebelumnya. Iya. Bagaimana mungkin orang mau mencari pertahanan diri? Tidak ada asuransi pengangguran, unemployment insurance, seperti di beberapa negara lain. Indonesia negara kaya nomor 7 di dunia. Karena itu bagi serikat buruh dan partai buruh, unemployment insurance sebagai pertahanan ketika PHK terjadi harus diperjuangkan. Di samping pesangon yang nilainya harus dikembalikan pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dengan masa kerja 20 hingga 22 tahun, yang bersangkutan buruh akan bisa mendapatkan 33 bulan upah. Minimal dia bisa bertahan mungkin 1 tahun. Tapi faktanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menghancurkan nilai pesangon 0,5 kali. Jadi kira-kira dari aturan, kira-kira hanya mendapatkan masa kerja 20 sampai 22 tahun, 14,5 bulan upah. Itu pun perusahaan yang beroperasi lebih dari 20 tahun membayarkannya dicicil 5 tahun. Orang-orang yang mencibir itu sebaiknya berganti baju untuk merasakan bagaimana kaum buruh bekerja untuk perusahaan. Bagaimana kaum buruh, Mbak Siti kalau berangkat kerja jam berapa? Kalau pagi jam 5 udah berangkat. Jam 5 pagi udah berangkat, pulang ke rumah Sore Jam- jam 3 udah nyampe rumah. jam 3 atau jam 4 ya. Kalau lembur bisa di atas jam maghrib ya. Iya, kalau lembur. Sama Bung Mamun juga begitu ya. Berseliweran di tengah-tengah deru motor-motor, ya, deru angkot-angkot ya. Dan mereka berdisiplin. Tapi begitu perusahaan sudah tidak membutuhkan lagi, bagaikan dilepeh. Bagaikan binatang yang tidak diberi makan. Ini tentang keadilan. Ini tentang kesejahteraan. Welfare state. Negara sejahtera. Kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kamu. Cara pengusaha dan pemerintah memperlakukan satu kasus di pabrik garmen di Bandung sangat tidak manusiawi. Pesangon dibayar dengan Omnibus Law hanya 1/3
dari selayaknya harus didapat dengan Undang-Undang Nomor 13. Dicicil 5 tahun, tapi karena berjuang 2 tahun, akhirnya mereka dapatkan haknya. Itu pun setelah 2 tahun. Kehidupan mereka merana, perceraian, anak putus sekolah, kerja serabutan, bertengkar dengan mertua karena pindah tempat ke mertua. Harga diri tidak ada lagi di hadapan mertua atau orang tua. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air. Kita akan berjuang untuk memastikan PHK harus dipersulit, pesangon harus ditingkatkan, setidak-tidaknya dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dan kita harus berjuang minimal 2 kali dari aturan yang berlaku. Atau dengan kata lain, orang yang bermasa kerja, buruh atau karyawan atau pekerja, yang bermasa kerja di atas 8 tahun, dia mendapatkan total pesangonnya adalah 33 bulan upah dikalikan upah terakhir. Sahabat seperjuangan yang bekerja di perusahaan-perusahaan white collar, kerah putih, di gedung-gedung mewah, di hotel-hotel yang besar, di hotel-hotel berbintang dan besar, di bank-bank yang kuat, jangan pernah bermimpi bahwa pesangon akan baik kalau tidak mau berjuang bersama Serikat Buruh dan Partai Buruh. Dan jangan pernah bermimpi bahwa kamu tidak bisa di PHK. Niko Mas Gemilang, ribuan buruh ter-PHK. Panarup, ribuan buruh ter-PHK. Dan mereka hanya memberi tahu 1 hari sebelum PHK. Di mana keadilan? Sahabat seperjuangan, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih Mbak Siti. Terima kasih Mas Mamun. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yang warna oranye Partai Buruh. Warna oranye Partai Buruh. Partainya kelas pekerja. Partainya kelas pekerja. Partai Buruh